Masjid Agung Yogyakarta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keraton Yogyakarta. Masjid ini didirikan pada sekitar tanggal 29 Mei 1773 Masehi. Sultan Hamengkubuwono I menunjuk Kyai Wiryokusumo sebagai arsiteknya, dan Kyai Penghulu Fakih Ibrahim Diponingrat sebagai orang yang bertanggung jawab dalam konstruksinya. Masjid Agung Yogyakarta dibangun seperti halnya Masjid Agung Demak, yakni terletak di antara alun-alun dan keraton sebagai manifestasi tempat berkumpulnya pemimpin, ulama, dan rakyat. Masjid Agung Yogyakarta, kepengurusannya dipegang oleh penghulu keraton, yang dibantu oleh khotib, modin, merbot, dan abdi dalem. Masjid Agung Yogyakarta, atau biasa disebut Masjid Gede Kauman, terletak di sisi barat alun-alun utara, atau tepatnya di sebelah barat laut Keraton Yogyakarta. Masjid Agung Yogyakarta ini berada di Kampung Kauman, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Masjid Gede didirikan di atas tanah kurang lebih 4.000 meter persegi milik Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Luas bangunan Masjid Agung Yogyakarta kurang lebih 2.500 meter persegi. Bangunan Masjid Agung Yogyakarta berdenah bujur sangkar dan beratap susun 3. Pada puncak atapnya, terdapat ornamen khusus, ciri khas yang hanya didesain untuk Masjid Agung Yogyakarta. Seperti umumnya arsitektur Islam kala itu, atap susun 3 memiliki banyak makna dan persepsi. Ada yang mempersepsikan sebagai 3 tahap kehidupan manusia, yaitu hakikat, syariat, dan makrifat. Tetapi ada juga yang mempersepsikan sebagai Islam, iman, dan ihsan. Ornamen khusus pada puncak atap Masjid Agung Yogyakarta adalah daun nangka dan gada. Menurut cerita turun-temurun, daun nangka tersebut biasa disebut dengan daun kluih. Makna daun kluih sendiri adalah linuih, yang berarti kelebihan. Sedangkan gada sendiri diartikan dengan satu atau tunggal. Sehingga secara keseluruhan, ornamen berdesain khusus tersebut dapat diartikan. Kelebihan manusia dari makhluk lain adalah kemampuan untuk sadar dalam menyembah satu Tuhan pencipta alam. Pada tahun 1775, dibangun tambahan serambi masjid. Selain dipergunakan untuk menampung jamaah sholat, serambi juga difungsikan sebagai tempat interaksi sosial antara keluarga kerajaan, ulama, dan masyarakat. Pada tahun 1867, di Yogyakarta terjadi musibah gempa yang mengakibatkan serambi tersebut runtuh. Sehingga pada tahun 1868, dibangun kembali serambi dengan luas 2 kali lipat dan masih berdiri hingga sekarang. Seperti pada Masjid Ageng Surakarta, Masjid Gede Kauman juga memiliki serambi khusus. Serambi VIP ini dikhususkan untuk sultan dan keluarga kerajaan. Serambi VIP tersebut disebut sebagai pasucen. Pasucen yang awalnya hanya dikhususkan untuk keluarga kerajaan tersebut, kini sudah dibuka untuk umum. Masjid Agung Yogyakarta, seperti halnya masjid pada umumnya, memiliki tempat bersuci atau tempat wudhu. Kolam wudhu pada Masjid Gede Kauman ini dibangun melingkar di depan serambi masjid. Saat ini, kolam wudhu tersebut tidak dipergunakan lagi, diganti dengan tempat wudhu yang menyesuaikan zaman. Total luas kawasan Masjid Agung Yogyakarta adalah 16.000 meter persegi, dengan pembatas pagar keliling. Di sebelah timur masjid,
terdapat gapura. Di atasnya dihiasi ukiran-ukiran sebagai ciri khusus dari Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Pada tahun 1917, dibangun gedung pejagan atau tempat penjaga keamanan yang terletak di kanan kiri gapura masjid. Gedung pejagan ini juga menjadi markas Ashkar Perang Sabil. Ashkar Perang Sabil ini dikenal sempat membantu TNI melawan agresi Belanda pada Revolusi Perjuangan, mempertahankan kemerdekaan NKRI. Pada tahun 1775, pada Komplek Masjid Agung Yogyakarta, dibangun pagongan. Pagongan adalah bangunan tempat gamelan disimpan. Gamelan-gamelan tersebut akan dikeluarkan dan dimainkan pada saat festival sekaten. Sekaten sendiri adalah sebuah festival untuk menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad. Dari karakteristik masjid-masjid agung peninggalan kerajaan Islam di Jawa, terdapat persamaan dan perbedaan karakteristik antara satu masjid dengan masjid lainnya. Karakteristik yang sama antara 5 masjid agung tersebut adalah letak masjid berada di antara alun-alun dan keraton. Ruang utama masjid berbentuk bujur sangkar atau segi 4 dengan ditopang 4 pilar utama. Atap masjid bertingkat ganjil. Serambi masjid lebih lebar dari ruang utama dan memiliki kolam wudhu. Sementara karakteristik yang berbeda adalah bentuk mahkota masjid, pasucen, menara, pagar keliling, dan pagongan.